Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang dari aktris dan juga selebgram Lula Lava. Lula ditemukan meninggal pada Jumat 23 Januari 2026 sekitar pukul 18:45 waktu Indonesia Barat di apartemennya di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kabar duka ini juga membuat keluarga, sahabat dekat, bahkan para fans dan warganet terkejut. Lantaran sebelumnya, Lula terlihat masih aktif di sosial media. Hingga saat ini, belum ada kepastian jelas tentang penyebab kematian dari Lula. Hingga banyak spekulasi tentang penyebab meninggalnya Lula Lava. Namun, tim medis dari rumah sakit yang menangani Lula pertama kali pun merilis keterangan resmi kepada media pada 24 Januari 2026 bahwa penyebab kematiannya adalah karena henti jantung dan henti nafas. Hingga akhirnya Lula Lava dimakamkan pada Sabtu siang di TPU Rawat-Terate, Cakung, Jakarta Timur. Semoga almarhumah bisa tenang di sisinya dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin. Assalamualaikum Sobat Ambiar, selamat pagi, selamat hari Senin. Kita membuka perjumpaan dengan berita duka yang baru saja kita saksikan bersama-sama. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kami atas nama segenap keluarga besar pagi-pagi Ambiar Trans TV mengucapkan turut berbelasungkawa untuk keluarga almarhumah Lula Lava yang ditinggalkan. Semoga keluarga, orang tua, teman-teman, sahabat diberikan ketabahan, kesabaran, keikhlasan walau kami tahu ini begitu sulit sekali untuk bisa diterima. Tapi semoga dimudahkan untuk bisa menerima suratan takdir. Dan kita juga berharap berdoa semoga almarhumah husnul khotimah. Amin. Amin ya robbal alamin. Begitu mengejutkan, begitu mengagetkan dan begitu tiba-tiba di umur yang begitu sangat muda, belia sekali. ya, sangat muda. Kita juga berdoa dan juga berharap semoga keluarga diberikan kesehatan pun juga Anda yang menyaksikan. Dan kami juga himbau untuk Sobat Ambiar dalam masa duka seperti ini, kita juga rasanya harus menjaga perasaan keluarga termasuk juga sahabat agar tidak memberikan komentar-komentar apalagi asumsi tentu saja kalau memang tidak benar ini bisa menyakiti siapa saja yang membacanya. Kita akan lihat apa yang terjadi di kolom komentar di media sosial. Tapi emang banyak banget kejanggalan sih, makanya netizen bertanya-tanya. Next. Ada lagi? Oke. Paham kan sekarang kalau orang sakit yang sedang dirawat di rumah sakit tidak boleh didokumentasikan, Betul. apalagi sampai kesebar. Tahan sebentar ya, ini kami sepakat sekali tolong buat Sobat Ambiar jangan pernah membagikan foto-foto orang yang sudah meninggal, keadaan terakhirnya seperti apa. Untuk bisa menghargai pihak keluarga, kami imbau agar ada empati. Karena bagaimana perasaan keluarga tidak boleh korban berasumsi jika foto tersebut tersebar di media sosial. Aduh itu enggak. Tentu mereka akan sangat tersakiti pastinya. Masih ada lagi? Ya sekali lagi. Ya semoga keluarga diberikan kekuatan, ketabahan. Amin. Amin ya Sobat Ambiar juga semoga sehat-sehat semuanya buat kita ya. Mencari rezeki dan kami juga mendapatkan informasi ada berita duka lainnya. Kami juga turut berbelasungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Keluarga besar di... Ya ini berita duka yang kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air. Kita yang pertama mau ke keluarga almarhum Lucky Wijaya. Kami mendapatkan kabar bahwa almarhum meninggal dunia. Semoga keluarga juga diberikan ketabahan, kesabaran. Almarhum juga diberikan tempat terbaik dan husnul khotimah. Dan kami juga ingin mengucapkan duka sedalam-dalamnya. Kami juga turut bersimpati kepada mereka korban longsor, tanah longsor di Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Sudah ada 21 korban meninggal dunia dan sampai dengan sekarang masih ada kurang lebih 80 orang yang belum ditemukan. Semoga segera ditemukan dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin ya. Karena cuaca sekarang ini juga dunia ya, bukan cuma di Indonesia saja. Semoga semua baik-baik saja. Kepergian, kehilangan, rezeki, kebahagiaan semua memang sudah diatur. Kita sebagai manusia hanya bisa ikhtiar berusaha yang terbaik, termasuk juga berdoa agar segera tentu saja dunia ini bisa lebih baik-baik saja dan selalu diberikan yang terbaik. Baik buruknya itu di mata manusia, tapi Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dan namanya kehidupan itu pasti ada duka dan suka ya. Satu paket lengkap. Satu paket lengkap. Berbicara mengenai kebahagiaan, kali ini kita akan melihat kebahagiaan selebriti tanah air. Kemarin ada pasangan yang baru saja melaksanakan lamaran ya Sobat Ambiar ya. Nah kali ini kita mau mengucapkan kabar bahagianya benar ya. Selamat buat Siva Haju dan juga Arumi, selamat ya. Lamaran kemarin alhamdulillah. Semoga dilancarkan sampai hari H. Dan kita akan hadirkan, kemarin juga sempat datang nih aktor ganteng nih datang ya guys.
Bapaknya anak-anak. Bener. Selain ganteng, aktor ini gagah banget, laki banget. Laki banget. Ini motor. bronya kita. Bronya gimana? Bro. Sebentar. Anda habis operasi amandel kok sengau banget ya? Gak bakal bisa Emang sembuh gini ya. dari lahir. Kita akan Langsung aja hadirkan kita panggil ya. Ini acara lamarannya datang kan? Datang. Sama istrinya juga hari Sama ini. istri. Sama istrinya Ini dia. datang. Aktor gagah kita, Ferry Maryadi. Maryadi. Iya benar. Biar lentik. Oh gitu. Kayak balerina. Laki bro, laki. Laki habis. Laki. Habis lagi. Pagi ini gimana kabarnya? Ya, boleh nggak? Ini Enggak, kenapa sih kok kalau laki ini, kalau perempuan nggak pakai gini? Jangan dong, nanti membel. Membel kan agak gemuk kalau gua nih kan. maaf kalau nanya gimana kabarnya. Ini gagah masalah. Gimana kabarnya? Kalau nanya aja. Aku suka sepatunya loh, merah terima warnanya. kasih. Ya. Oh iya. Kenapa? Si AA kalau datang sendirian gini malah kelihatan aslinya ya. Datang sendirian? Heeh. Emang belum tahu ceritanya. Ada apa nih? Ya, Gua udah kita- pernah puyeng, jangan lah, jangan pulang lah. Kita teh lagi di rumah Teh Deswita ya. Oke, Kang Ferry kami semua Tete mengucapkan. Deswita. Terima kasih. Kita mau kasih lihat ya. Kang Ferry hadir di lamarannya Siva Haju dan Erumi. Ya. Apakah dia yang membongkar video yang akhirnya tersebar di media sosial ini? Harus memberikan komentar bajunya para keluarga luar biasa cantik banget. ya. Ya. Banget. Deswita kemarin pakai warna hijau sage. Hijau kejedot. Sage. Dusty Hijau Stage kejedot, itu warna hijau 2026, apalagi Bunda Maya dan keluarga pakai kuning juga. Itu iya, itu trend color 2026. Bunda Maya baju apa warnanya? Kuning, Kalau Teh Mulan bajunya warna apa? kuning. Kuning juga. Kuning juga Kuning ya. juga, kebaya kuning. Agam. Karena Oh, kan jadi- keluarga dari L. Dari L, ya. Jadi Akang yang menyebarkan video itu. Gua mau nggak boleh karena memang kan dari awal Mbak MC-nya sudah bilang bahwa jangan disebar-sebarin dulu. Oh ya. Oke, Kang Berarti Ferry. nggak tahu siapa yang nyebarin. Nggak tahu? Masa? Iya. Nggak gini, tapi kayaknya Nanarnya tuh. Sebar. ada tangan yang begini tadi Kang Ferry begini gitu. Kang Ferry, oke, Kang Ferry dapat undangan lamaran ini Hamin berapa? Udah lama. Ya, maksudnya nggak. Maksudnya bukan Hamin, tapi kan Berarti sudah waktu beberapa minggu. waktu di sini duduk di sini udah terima undangan ya? Sudah. Sudah diinformasikan, takutnya kan jadwal bentrok. Iya. Gitu. Tapi memang ternyata pada saat itu memang kita ada bentrok. Jadi tapi jadwal liburan. Jadi jadwal liburannya itu dipercepat. Oke. Bikin seragamnya kebayanya sama bajunya. Aku nggak kebaya dong. Istri lah Deswita. Oh, Deswita ya ada Sama Deswita. Akang juga kan? Iya, aku. Berapa lama Kalau sebelumnya? Deswita kan pakai kerudung gitu, pakai itu. Kalau aku pakai dodot aja. Oh ini ada fotonya ya, sama-sama warna sage. Kang, Akang sama Teteh bikin baju berapa lama? Cepet kok itu kurang dari seminggu lah. Kurang dari Kurang dari seminggu. Siapa yang ngejahitin Kang, dari keluarga mereka atau sendiri-sendiri? Wah kalau pihak itu saya nggak tahu, cuman memang yang koordinasi itu Wita sama Siva. Kang Ferry, kan Kang Ferry sama Teh Deswita ini bisa dibilang bapak atau ibunya anak-anak Iya. Gen Z nih, artis-artis Gen Z. Bapak! Umi! Hey, Bercanda aja lu. Pagi-pagi ini jangan live. lupa kita bilangnya aktor gagah. Ah bener Ya. kan? Laki bro. Iya laki bro. Umi. Laki nih jangan dong. Gimana coba sebagai bapaknya anak-anak Gen Z tuh diundang, bener-bener dijadikan sebagai bagian tuanya. keluarga gitu. Iya. Ya alhamdulillah suatu kebanggaan buat saya bisa ada di tengah-tengah, apalagi di keluarga inti, sejajarkan dengan neneknya, dengan keluarga-keluarga inti dari Siva gitu, dan juga dapat seragam itu menjadi sebuah kebanggaan buat saya gitu, bahwa Bagian kalau bahasa Sunda tehnya aku tuh di aku gitu. Aku Iya, jadi ya. bagian penting keluarga. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi saksi nanti untuk kedepannya juga. Itu buat nikahannya udah dibagiin seragam lagi. Menuju kemana nih pertanyaannya? Biasanya antara Masih jarak
ngomongin seragam, Iya, betul. baju. Karena kan antara jarak lamaran dan pernikahan itu pasti kan nggak jauh. kan nggak jauh. ya. Seragam udah Seragam udah dikasih tahu warna apa. Aduh. Kan kalau seragam itu kan bajunya kan udah diukur kemarin. Iya. Jadi mereka tinggal jahit aja nggak Iya. Iya, Oh, berarti udah mulai udah, jahit. iya. Ya nggak tahu lah itu mah urusannya desain. Kayaknya bulan Februari ya. Oh ya? Iya. Kang Ferry udah ngamanin jadwal, takutnya kan kemarin bentor sama liburan yang nikah. Udah ngamanin jadwal. Udah ketahuan berarti tanggalnya ya. Insya Allah. Apa hari-hari menjelang sama Valentine? Siva tolongin. Oh ya pasti hari Sabtu ya atau Minggu gitu. Oh iya? Masa sih? Atau bulan Syawal. Bulan Syawal aku Aminin. Yang pasti sebelum puasa lah. Tapi bisa jadi setelah puasa bulan Syawal, bulan yang baik untuk menikah. Oh iya bisa. Ya kan? Sobat Ambiar, tapi kita Oh, mau kamu kasih tahu sih bulan-bulan pernikahan? Aku udah persiapkan. Buat siapa? Buat kamu 4 tahun tapi gagal. Ha? Lihat ya. awet rajet. Ferry Mariadi yang sudah menjadi bagian keluarga. Ini dia. Dipanggil loh Kang. Betul. Di momen yang sangat. Ini kalau buat orang mau nikah lamaran kan juga sakral sekali ya. Dipanggil sampai berdiri tuh gimana sih kan? Kok bisa sedekat itu sampai diaku gitu? Ya itu dia, saya juga bingung gitu bahwa pihak kakak itu bisa. Oh manggilnya kakak? Kakak Siva. Oh, oke. Aku manggil dia kakak, dia manggil aku Bude. Salah lagi. Boleh gak gini gak? Oh iya maaf ya. Iya gini ya. Kalau gini ganjel. Ganjel, nggak enak sepatunya. Iya, iya. Kenapa kok duduk doang orang gue juga demen duduk begini. Iya. Terus. Ya, jadi kakak itu kan aku kenal dia dari umur belasan tahun gitu di sebuah udah lama sinetron. banget. Aku jadi sempat jadi bapaknya dia. Terus ya kedekatan kita itu ternyata bukan hanya di Kerjaan TV, doang. ya bukan hanya di kerjaan. Selesai itu pun ternyata kok kita jadi makin dekat. Kita makin dekat juga sama keluarganya, sama adiknya, gitu sama bapaknya. Terus ya sampai sekarang alhamdulillah banyak sekali yang bisa kakak ceritakan ke kita share mulai dekat dengan siapa, terus minta pendapat saya kalau kakak dekat sama ini gimana ya, ini gimana, gini. Sampai kita ngobrolin soal keseriusan kakak ini sendiri. Oh berarti udah share-nya banyak tentang menikahnya kapan, berarti udah tahu lama ya. Oke, menurut Kang Ferry. Terima kasih. Ya kan tempat curhatnya beliau Ya, kan orang tuanya. Sebagai Kang Ferry yang sudah dianggap sebagai budenya Siva. Ya. Curhatan Siva kan Kang Ferry dengerin, berikan masukan sebagai orang yang didewasa, dituakan gitu ya. Hal baik apa? Pasti banyak hal baiknya. Tapi menurut Kang Ferry, hal apa yang datang dari Arumi yang menurut Kang Ferry sama Teh Deswita ini nih cocok buat Tepat banget. tepat cocok pilih. dijadikan suami buat Siva Haju? Kita ini kan didekatkan sama El itu di sebuah program TV juga. Terus kalau gue kan menilai orang kan nggak ngobrol gitu ya, gue liatin dari adabnya dia, sopan santun terhadap orang yang lebih usianya lebih tua, terus ibadahnya, terus kebiasaan-kebiasaannya dia memang berbeda dengan anak-anak seumurannya dia. Oh gitu. Gitu sopan santunnya, terus tutur katanya. Batuk Pak Haji. Bersin ya barusan. Kayak ada bulu lewat deh. Lalu Adab ya? Adab. Iya, ya satu, adabnya, cara betul. bicara, terus kesopanannya, terus meratukan Siva juga Spesial sekali ya. natural gitu, nggak yang dibikin-bikin, nggak yang di awal-awal kayaknya ya insya Allah sih ya selamanya gitu. Gak lebay dengan tujuan gitu ya? Ya itu dia, Nggak love bombing. ngalap bombing betul. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini ekspresi Arumi saat Siva Haju masuk ke dalam ruang saat momen lamaran. Terharu ya. Jadi ekspresinya Arumi tadi Emang udah satu kali. ya kalau kita lihat ekspresinya El Rumi itu mewakili kita khususnya gua gitu di situ yang memang
harunya memang nggak bisa dibikin-bikin. Iya. Kelihatan dia terharu banget Natural wajahnya. sekali. Iya. Ada mencoba menahan tangis bahagia dan kita tuh berasa gitu. El, selamat ya. Selamat ya Semoga sayang dimudahkan sampai El. nanti hari Iya. pernikahan. Amin ya Allah. Kalau dari Sifanya sendiri, nggak tahu ya syarat atau segala macam, mungkin dari Siva atau keluarganya. Ada syarat nggak gitu? Wah kalau itu Sifanya. mungkin saya nggak masuk sampai ke situ ya. Kalau persyaratan, cuman kalau saya ngobrol satu malam sebelum lamaran itu saya ngobrol sama Siva, alhamdulillah semuanya dimudahkan gitu. Nggak Ada deep talk sehari sebelumnya. ada. Ngomong Kita apa makan dia? malam, kita makan Siva malam. bilang apa dia? Ya pasti mah minta doanya gitu. Terus kita juga nanya sama Siva apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita ya bisa kita bantu gitu buat Siva. Terus Siva mau cerita apa pada saat kita makan malam itu ya dia lebih banyak pegang tangan ibu gitu Deswita. Terus lebih banyak kalau sama aku kan jarang mungkin suasananya juga kemarin. Jadi aku sama Siva itu cuman banyak ngobrol itu lewat mata gitu. Oh. Aman, insya Allah aman. Iya. Iya ya, nanti kakak gini. Iya udah. Kang Ferry sama Teh Deswita itu dekat sekali loh dengan artis-artis yang usianya Muda. terpaut jauh ya, Gen Z. Gen Z. Yang seumuran sama anaknya sendiri, jadi tempat curhat. Ya. Menyiapkan gelasnya untuk diisi dengan keluh kesah mereka, isi hati mereka. Itu tuh gimana caranya Kang Ferry sama Teh Deswita bisa Menjadi mengosongkan gelasnya untuk diisi segala macam. Mengayomi. Bisa hadir secara sepenuhnya untuk mereka. Puyeng sih sebenarnya ya. Satu anak kandung aku tuh Lea itu udah berat gitu, bukan berat sih ya orang bilang harus dinikmati, cuman ini ada anak-anak anakku juga yang memang harus kita rangkul, harus kita dengarkan curhatnya dia, harus kita 24 jam telepon atau WhatsApp harus kita ya berat sebenarnya, cuman memang kalau nggak sama gua mereka mau sama siapa? Oh, that's nice. Tapi Gitu. kita salut ya, maksudnya. Dan mereka bisa nyaman Bener, ya. itu yang paling Iya, penting sangat ketika Betul. mereka nyaman. Dan Kang Ferry sama Teh Deswita tuh bukan hanya sekedar punya waktu, tapi juga punya energi. Itu dia kan. Iya. Punya waktu mungkin semua orang Iya, punya waktu. energi. Punya energi belum tentu. Betul. Menerima masalah orang tuh nggak mudah loh. Iya betul. Iya. Mendengarkan ya. Dengarkan juga. Apalagi kan kita juga punya masalah. Tapi untungnya kemarin juga mereka bisa punya quality time sama keluarga. Liburan bareng ke Jember ya. Kenapa sih kamu ingatnya ke Jember terus? Kan ada kamu calon wali kota Jember. Ingat ya, nggak ada. Ntar gue dibully lagi gara-gara dikatain pengen dapat kursi lagi. Iya. Ke Jepang ya, coba kita lihat ke Jepang sekaligus merayakan anniversary yang Ya, ke-14. Di Trans Studio ya? Ya. Itu di Trust No World Iya, Trans Snow World yang di Bekasi. yang di Bekasi. Iya. Ya Kang, soalnya nggak ditunjukin ya. Sekitarnya iya, di Trans Snow Dia World juga cuman, begitu. Zoom gini doang. Oh. Kenapa Jepang, Kang? Anak-anak belum pernah ke sana. Wita pertama kali, Abai juga. Lea udah pernah, cuma waktu itu masih kecil. Jadi pada saat kita memutuskan mau liburan kemana, mau ke sini. Ya akhirnya kita terbesit mau ke Jepang gitu karena saya pengen mengajarkan dan menularkan anak-anak itu tentang disiplin, tentang kebersihan, budaya. Iya. Itu bukan hanya datang belanja kan ke tempat mereka itu. betul. Kan kebiasaan-kebiasaan di Jepang itu patut sekali untuk ditiru. Betul. On time, kebersihan. Antri. Paling enak Kecepatannya. ya. Iya, Jadi Teh Deswita pertama kali ke Jepang itu? pertama kali. Ya. Gimana bawa orang yang disayang, Teh Deswita sama Abai yang dua-duanya sama-sama pertama kali ke Jepang tuh excitement mereka gimana berdua? Banget. Ya, tapi memang pas sebelumnya saya udah ceritain gitu, gambarin ke mereka bahwa nanti tuh di Jepang seperti ini. Kita hanya punya waktu, spare waktu misalnya 3 menit, 2 menit sampai 3 menit. Nah, Shinkansen nggak boleh banyak bicara, nggak boleh berisik. Kita nggak boleh buang sampah atau apa sembarangan, atau banyak sekali aturan-aturan yang memang tidak bisa tidak diterapkan di Indonesia. Ya. Akhirnya, tapi
so far sih oke lah. Apalagi Abai gitu sangat bisa ngikutin aturan-aturan di Kenapa nggak berdua aja gitu Kang? Kan ini pernikahan. Honeymoon gitu. Honeymoon. Ya kalau berdua aja kan udah pernah. Tahun lalu kan berdua aja sama Wita ke Amerika. Sekarang pengen ngerasain apa yang gua rasain itu, anak-anak bisa ngerasain. Dan ini alhamdulillah ada rezekinya buat bawa pengalaman anak-anak gitu. Kang, Apa? 14 tahun sama Teteh. Yang nggak enaknya apa? Banyak. Kayak Matabah orangnya. Kuat. Real life ya. Pastinya ya dua-duanya saling Ya memaafkan. soalnya kan biasanya kan kita mengingat yang indah-indah Iya. kan. Nah, Iya, sekarang betul. yang ditanyanya Betul. tuh. Nggak usah enaknya apa? Kalau Nggak saya nanya enaknya. yang enaknya, Uh-uh. kalau yang nggak enaknya ya banyak sekali. Karena kita kan pribadi yang sangat berbeda. Ya. Wita mungkin termasuk orang yang kuat untuk begadang, sementara gua nggak bisa. Gua habis Isya paling lama itu jam 9 itu Udah udah ngantuk banget tuh. udah pakai daster. Udah tidur kan. Deswitanya pakai daster Ya, dong. Sama. Berbeda banget. Sama kan. Ya sama gue jam 9 juga udah tidur gue. Iya, Oh aku pikir sama pakai dasternya. Oke. Iya. Oke. Tapi yang membuat nggak enak itu jadi enak itu gimana? Dia saling melengkapi kan, namanya kalau menurut gue ya pasangan itu kan jangan sama gitu. Iya, Warna iya, hitam sama warna hitam jangan. Iya, Kalau benar. Nggak seru warna ya, hitam Bang? harus ada yang warna merahnya. Harus sama. Iya, gitu. Harus saling itu indahnya. mengingatkan. kayak Gitu Mas Rian. Oke, yuk. Ya, kita akan ngajakin seorang Ferry Mariadi bermain dalam Ambiar dalam. Dalam dilema. Dilema. Bentar. Putih banget muka dia hari ini. Ambiar dalam dilema. Oke. Kang Ferry, Ya. lebih memilih menghadiri satu momen terpenting dalam hidup anak yang enggak akan terulang atau mengambil satu pekerjaan besar yang bisa menjamin masa depan finansial keluarga? Dia menghadiri anak atuh. Momen terpenting ya Kang. Iya dong. Kan gak bakal terulang ya Bener. kan. Uang Iya, bisa benar. dicari. Itu mah semua juga begitu Iya pasti orang setuju tua. sih, setuju. Kedua, lebih pilih touring ke tempat impian bareng teman atau nemenin istri di hari spesialnya? Touring lah. Berat Touring nggak? ini. Touring nggak? Ya, sebenarnya ini pernah kejadian. Oh, real Kejadian story nih. pas ulang tahun. Ulang tahun si Teteh. Ulang tahun Teteh. Kita lagi makan malam, lagi makan di rumah sih. Besoknya ulang tahun gitu. Terus Teteh tuh gini, ya besok kan aku ulang tahun. Kita kemana ya? Makan di mana ya? Tapi aku nggak berani ngelihatnya gitu. Aku besok mesti ke Jogja. Hah? Acara apa? Motoran. Oh, jadi mending motoran sama temen-temen. Kan aku ulang tahun. Iya, aku udah janji sama temen-temen. Oh, ya udah. Nah ngobrol dong, udah gitu. Berapa lama? Ya. Ditinggal itu beneran touring? Bener ditinggal? Beneran ditinggal? Iya. Beneran Apa ke Jogja apa kemana gitu. Terus Tapi gimana Teteh? Uring-uringan Ya pasti. udah enggak. Nah, ngomongannya berapa lama? Enggak, cuman enggak ya. Mungkin Deswita juga tahulah saya seperti apa dari sebelum nikah gitu. Terus ya alhamdulillah istiqomah nggak ngobrol aja. Isi koma istrinya. Iya. Tapi ya dia menerima lah dan dia tahu Dia kalau tahu saya banget. motoran itu nggak aneh-aneh, Iya, nggak iya. macem-macem gitu. Iya, oke. Oke, A. Lebih pilih Lea menikah muda dengan lelaki pilihannya atau Kang Ferry dan Teteh Deswita ikut memilih pasangan Lea tapi dia tidak bahagia? Oh, Oh jangan dong. Yang Iya, pasti gini kan ya. biar Harus biar bahagia. gimana dia harus Iya. bahagia dengan pilihannya tapi atas persetujuan saya dan juga harus saya screening dulu. bener. Walaupun di usia muda nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau memang jodohnya Kang, syarat untuk menjadi pasangannya Lea harus apa, Kang? harus lebih baik dari aku. Di sana kita nanti bagi-bagi Ambiar. Jeger.
Ada dong. Cuma satu aja Kang Ferry. Enggak, ini ngalah-ngalahin Karen Delano. Iya, 4 kali loh dia. Apanya? Hahaha. Operasi hidung. Aku 3 kali. Lu operasi hidung 3 kali. Ini 4 kali. Ini yang Pertanyaan aku Kak, ini pertanyaan aku. Kenapa kamu nggak mau operasi lagi pertanyaannya? Kan ini orang sampai 4 kali. Abis liburan, kere ya. Kan artis besar banyak yang mau endorse loh. sama kamu lah barengan. Nggak mau gini. Gua nggak mau dia papain, paling gua lipolisis aja. Akan hadirkan langsung di Bagi-Bagi Ambiar. Gua Baru udah saja cantik gua. melakukan operasi plastik untuk hidungnya ke-4 kalinya. Hidangan, hidangan. Ya, di Bagi-Bagi Ambiar ini dia Mutia Ayu. Kali operasi hidung. Iya makin cantik ya. Ini kapan? Tapi bener ini Kapan? berhasil ini, Bo. Ini buka perban 4 hari yang lalu. Oh baru. Baru masih banget. bengkak. Iya masih ada Masih jahitan. bagus Berarti emang kenapa kok Masuk gitu? bagus banget tuh. Kalau biasanya, Iya, kok nggak gitu? biasanya kalau orang operasi tuh, ini pengalaman gue ya. Iya. Tanya Igun deh sama. Iya, biasanya. Ya, kalau masih baru tuh kayaknya masih bagus banget. Nanti Oh. Enggak. Maksudnya gini, kenapa kayak Kak Karen Delano ya? Pertama bagus. Bagus, Mancung tiba-tiba. gini. Lama-lama kok blesek hilang gitu. namanya juga nyicil installment 12 kali. Mutia Ayu kami ucapkan terima kasih. Ini dia Mutia Ayu lakukan operasi hidung di Thailand. Sawadika. Ayo di KP silahkan duduk sayang. Geger. Artis Mutia Ayu baru-baru ini menjalani operasi hidung yang langsung mencita perhatian publik. Pasalnya, Mutia Ayu membagikan momen demi momen operasi yang dijalaninya di Bangkok, Thailand. Dirinya mengaku memilih operasi kali ini lantaran hidungnya miring dan terlalu lancip. Aduh, kalau demi estetika apa boleh buat, Sobat Ambiar? Bener nggak sih kabarnya sebelum melakukan operasi, hidung Mutia dikabarkan meleleh akibat tindakan yang dilakukan sebelumnya. Lantas seperti apa kondisi Mutia Ayu sekarang? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Ambiar, geger. Mutia Ayu. Kak Karen udah jangan nangis. Nanti kita pindah ke Thailand aja ya. Itu berapa lama yang lalu? aku masuk apanya? Ulang. Operasinya itu kapan? Operasinya aku 14 Januari. 14 Buka Januari. perbannya 4 hari yang lalu. Baru buka perban. Oke. Tanggal 21 deh. Oke. Gitu. Berapa lama di meja operasi? Di meja operasi aku masuk itu jam 6, keluar ruangan itu jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Kenapa kok gitu? Memang dokternya sedetail itu. Dan dia tuh seharinya tuh cuman 2 orang menerima. Yes, terbaik. Iya. Jam 6 sore keluar 3 pagi. Iya. Ya kan dibius lama banget dibiusnya Iya. kok. Nggak bangun-bangun. Ngobrol dulu nggak sih di dalam? Sampai lama banget. Pokoknya langsung proses pada saat aku masuk ke ruangan tuh langsung proses dibius, udah langsung aja gitu. Kenapa bisa selama itu? Rata-rata bintang tamu Iya. kita di sini kalau operasi hidung 2 jam, 3 jam. Karen cuma setengah jam, makanya begitu. Itu juga nyambi sambil potong bawang. Itu 9 jam loh. Iya, kenapa kau bisa lama? Nggak tahu ya, karena aku juga tanya kan sama orang yang ngurus aku di sana. Karena memang dokternya itu sedetail itu, kayak art aja gitu, Bius total bikin hidung tuh. Bius total. Bius total. Oh. Total. Oke, Mutia Ayu, coba ya. 9 jam. Kita mau nanya sama kamu satu persatu. Ini kali keempat kamu operasi hidung. Yang pertama karena kenapa? Jadi gini. Sekali-sekali Kak Karen jadi bintang tamu dong. Ya. Kita pengen tahu. Oke. Kasihan hidungnya udah seperti gunung longsor lagi. Oke, yang pertama. Jadi yang pertama itu gara-gara treatment filler sama tarik benang. Oke. Karena dulu itu aku seneng tanning, berjemur, tiba-tiba nggak tahu kenapa melting gitu loh hidung. Oh, meleleh. Iya, Oke. aku juga nggak tahu sih karena Iya. kepanasan apa gimana. Betul, karena kan Goreng telur kepanasan. bener guys, karena filler itu kan dia Kosong gitu. temporari. Iya. Dia nggak selamanya. Filler itu bisa. Filler. Betul, itu yang pertama. Filler yang kedua. Nah, yang kedua itu aku langsung ngambil tindakan operasi. Ternyata miring ke sebelah kiri. Oke, hidungnya. miring. Ya. Terus kedua sama, ketiga sama. Tapi yang ketiga itu lancip banget gitu loh Kak. Terlalu lancip deh. tuh Oke, seperti kita itu. mau kasih lihat. Ini yang keberapa? Ini yang ketiga terakhir kemarin. Oh, lancip.
Tajam Iya, gitu ya. tajam, Tajam tidak- tapi miring. Iya, tidak sesuai dengan wajah aku yang bulat gitu. Gak simetris Iya. kayaknya ya. Aku Gue pengen- tajam tapi blesak. Lalu. Ya, aku pengennya hidungnya yang besar gitu karena menurut aku hidung besar tuh seksi aja gitu. Iya, seksi banget. Ini kamu sesuai kok. Iya. Sesuai dengan Proporsional. Iya, amin. Sudah cukup Mudah-mudahan. puas dengan hasil yang keempat ini? Puas banget, yang penting hidung aku nggak miring aja gitu. Sempat mengalami susah nafas gak? Kalau teman kami susah bayar. Pasti di hari 1 sampai 3 deh susah karena nafas. masih di Perban. ada tamponnya gitu deh di dalam gitu. Oh, tamponnya di hidung? Iya. Oh. Oh, biar darahnya tuh Ada gak netes benang. kemana-mana. Iya. itu masih luka Iya, ya, masih luka. gitu. Dijahit juga berarti ya? Iya betul. Di dalamnya? dijahit, Enggak dilem. Sabar dong, ini bintang tamu. Nah, hidung kamu nanti belakangan ya. Berarti ini boleh dikatakan masih bengkak ya? Masih bengkak. Jadi kelihatan secara totalnya itu nanti 6 bulan sampai 1 tahun. Oke. Nanti makin natural lah. Nanti datang lagi ya, 6 bulan lagi ya. Muti Ayu, jarak dari operasi yang terakhir ini yang keempat sama yang ketiga berapa lama jaraknya? Jadi pertama itu 2017, Heeh. kedua itu 2021, ketiga Oke. 2023, Heeh. keempat sekarang 2026. Oke, jaraknya berdekatan ya. Kamu terakhir operasi plastik hidung tahun berapa? Lupa gue 2 tahun lalu. Oke, kalau terjaring operasi tahun berapa terakhir? 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu, yang terakhir 2 tahun lalu. Ya, ini udah Yang berapa kali, Yang Kak? keduanya setahunnya sebelumnya. Yang pertamanya setahun sebelumnya. Mutia, berapa kemarin biaya yang terakhir? Kemarin tuh 533. 533 bat, kalau di Indonesia kan mungkin kurang lebih 300 juta. 300 juta. Total 4 kali operasi hidung Emang udah banget. berapa? Aduh nggak tahu deh kalau 1 miliar lebih Ya, sudah lebih dapat. lah. nggak tahu deh. Tapi kamu kerjasama dengan kliniknya dong. Iya, Karena kita bawa alhamdulillahnya, nama juga betul. toh. Alhamdulillahnya, aku punya kesempatan ditawarin untuk kerjasama, gitu. Ya, aku cuman bayar hotel dan pesawat. aja. Akomodasi. Ya ada yang aja. ngajakin kerja sama aku tapi nggak mau muka deh, permak badan aja. Mau diapain Boleh sih, tahu, Wi? tinggal milih aja kita maunya apa. Ada ya bisa mau kerjasama. Ada yang ngajakin Karen kerjasama klinik di Radio Dalam namanya Nawilis. Kali ya. Mas. Sobat Amir, kita mau kasih lihat ini kondisi hidung Mutia Ayu dari hari ke hari. Oke. Menurut kamu hari terberat itu hari keberapa? Hari terberat itu hari, Pertama. tapi alhamdulillah sih Kak, aku hari pertama tuh keluar dari rumah sakit aku langsung nyalon. Ah, Iya. nyalon, kepilih nggak? Bukan dari DPR. Dan juga Ya, kamu nyalon itu pakai apa? Perban-perban gitu. iya, karena mungkin di sana udah biasa kali ya. Jadi Iya. nggak orang tuh nggak yang gimana Nggak banget masalah, ngelihatnya. Iya, Oh, dan di Thailand di maksudnya. Thailand betul. Deswita juga kan hidungnya palsu. Hah? Iya. Aslinya segini. Tukang bohong berarti. Tadinya tukang bohong segini. Ya lalu habisnya nyalon. Iya, habis nyalon makan sama Dewa. Ya, udah ngapain gitu. Rian? Suami macam apa bilang bini hidungnya segini? Ini sekarang segini. Ini kalau ditutup matanya nggak bisa belok loh. Itu kan hidung. Saking mancungnya. Oh, oke. Tapi Jadi kamu nggak ada ini apa? Maksudnya nggak takut ada efek samping Side itu udah effect. tanya udah sama dokter konsultasi. Efek sampingnya ya kalau misalkan aku makan tidak terjaga, kalau misalkan aku nggak bersih itu Kenapa? pasti ada efek samping kayak Ya. infeksi seperti Nggak itu. boleh olahraga dulu, Makanya 3 bulan di operasi kali ini tuh bener-bener aku mengikuti saran dokter. Aku ngebersihin juga langsung di rumah sakitnya. Kan ada yang sendiri ya Kak. Itu aku nggak. Aku pokoknya intinya pengen ke rumah sakit suster yang langsung nangani. Berarti jangan tanning lagi. Lagi. Jangan berjemur. Apa berapa lamanya? Kamu di Thailand itu sampai kamu diperiksa jahitan. Iya 2 minggu. Pokoknya kurang lebih 2 minggu di Thailand. Kok nggak ketemu kita ya? Ngapain sih juga bisa Belanja. Dan juga kerennya dokter aku tuh nggak ada lebam-lebam. Artinya katanya kalau misalkan ada lebam-lebam itu nggak kena pembuluh darah. betul. Gitu. Itu karena pembuluh darahnya membesar jadi bengkak ya. Dan Iya. bisa di request kamu hidungnya mau kayak siapa Betul gitu ya. sekali. Ini referensi hidung yang diinginkan oleh Mutia Ayu.
Pakai referensi hidung nggak Kak? Kalau ada siapa? Referensi aku tuh dari dulu dia. Aku lebih suka hidung yang besar gitu loh, nggak lancip. Ini menurut aku ya. Hidung agak dikit besar tuh seksi aja, tapi tetap tergantung wajah juga. Meskipun aku punya referensi, tapi aku bilang ke dokter dari awal, aku nggak punya ekspektasi lebih sama kamu dok. Just do your best aja. Jadi sepenuhnya aku percayain dokter aku, karena dokter aku yang satu ini emang keren banget. Referensi ini baru ditemukan sekarang di operasi yang keempat atau sebelumnya dari awal memang Dari pengen dulu seperti itu. Dari dulu Tapi seperti hidung itu. Kamu ini pas kok nggak besar, nggak kecil. Iya, iya. Ya Tapi kan? memang meskipun punya referensi, tapi aku nggak punya ekspektasi yang betul-betul exactly sama seperti referensi gitu. Iya. Yang penting nggak miring. Kalau ya. kamu tuh, aku mau nanya, kalau kamu tuh referensi hidungnya tuh siapa sebenarnya, Karen? Apa? Kamu referensi hidung kamu. Udah lupa gue. I forget. Tapi kalau di operasi-operasi gitu ya wajah gitu, terus kalau paspor gimana sih? Hah? Iya kan benar secara wajah. Iya, iya. Yang penting kornea mata ya katanya. Iya. Iya, yang penting mata. Karena kan yang di scan tuh mata sama sidik jari. Kan sekarang ada juga mata yang dioperasi dari biru jadi kuning gitu matanya. Oh, aduh itu bahaya. Cuma sakit lever kali. Itu malah kita baru dengar pantangannya apa aja. Mungkin banyak sobat ambiar yang nggak tahu pantangan Iya. setelah operasi plastik itu tidurnya harus gimana? Harus Tantangan yang tegak. terberat waktu aku di Thailand itu nggak boleh makan seafood mentah. Sedangkan aku seneng banget. Sashimi. Iya kayak gitu-gitu kan. Mumpung di Thailand tuh gitu. Takut gatal kali ya. Mungkin bisa Alergi, jadi. Gitu. segala Nggak, macam. maksudnya Bisa apa? jadi. Tidurnya nggak boleh miring gini. Oh apa? iya. Harus tegak. Oh iya itu juga, itu juga. Gravitasi. Tidurnya harus pakai Jadinya bantal belok ke 3. kanan. Tapi selama 3 hari aku betul-betul duduk gini sih. Duduk. Itunya, Allah, tidurnya Mm-mm. Hmm. Duduk. Ya Allah. Cuci Pokoknya muka juga harus hati-hati banget kayaknya. Belum cuci muka. sampai sekarang nggak cuci muka. Tapi bener tahu, sampai sekarang aku belum cuci muka. Guys, sampai sekarang belum cuci muka, guys. Iya, tapi pakai ini apa ada pembersih wajah gitu, Jadi, pakai tisu basah gitu. Kenapa biar nggak kena Ya pokoknya jahitan? intinya aku nggak mau infeksi aja gitu, takut aja. Meskipun mungkin kemungkinannya tipis mungkin ya, tapi tetep weh gitu. Tetap wenya kitunya kumaha deui da sieun da takut Harus maksudnya. ada check up lagi nggak sih? Sebetulnya ya kalau memungkinkan iya ke sana, tapi aku punya surat dari dokter di Indonesia juga bisa gitu. Tuh Karen, mungkin kalau lu dia takut cuci muka, lu baru operasi udah langsung cuci dandang lu. Belum Kakak Redelano pakai kacamata, sosokan gaya. Iya, berat lah gitu. Justru karena blesek itu gue pakai kacamata. Halo. Muti Ayu, Sebelumnya lu pakai kacamata. yang penting happy ya, itu dia. Itu pilihan loh Sobat Ambiar. Iya, Kenapa benar. enggak? Yang penting tidak menyakiti orang. Iya. Muti Ayu, kita akan beralih topik, kita mau kasih lihat yang satu ini, kita minta klarifikasi kamu. Dituding foya-foya habiskan warisan Glenn Fredly. Mutia Ayu beri jawaban menohok. Bagaimana foya-foya dia kerja banget. Enggak, sebenarnya gini, sebanyak apapun harta warisan, kalau misalkan kitanya poya-poya terus gitu ya, tetap aja bakalan habis. Bener. Gitu. Kan ini udah berapa tahun ya? 6 tahun. Ya maksudnya ya aku juga kerja gitu. Terlebih daripada itu, kan itu warisan aku ya. Betul. Gitu, hak aku dan Gewa, jadi ya keberuntungan aku di situ Ya. gitu. Terlebih apapun itu, begitu sih. Iya, ya mau diapain juga terserah Iya, sebetulnya. Mau dipakai belanja, mau ditabungin, mau diinvestasikan. Udah haknya kan. Lantas, Iya, begitu. gimana salahnya? Betul. Ya kan, cuman namanya orang kan mereka hanya berkomentar Iya, dari betul. apa yang mereka Betul. lihat saja. Betul. Sirsak deh ye. Emang deh. Ye sirsak aja deh. Enggak, mungkin kamu nggak bagi-bagi kali ya. Coba pakai giveaway, nggak ada tuh yang komentar negatif. Iya benar. Oke, Muti Ayu, kita akan mengajak Muti Ayu bermain Ambiar Mood Check. Let's go. Sebuah permainan baru. Jadi Mutia harus Ambiar pilih mood emot check. yang sesuai dengan emutnya hari ini. Nah. Kamu moodnya hari ini tuh apa sayang? Pilih yang mana, nanti kita akan bacakan instruksinya. Disusun. Oke. Dibaca, ambil aja satu Oh dulu. gitu, ini. Ambil. Ini. Oke. Ini bisa bersyukur berdoa. Dan Iya. minta perlindungan ya. Ya, dan coba. ada Kita bacakan di belakangnya ya. Oh ini. Silakan. Satu hal di hidup ini yang paling kamu syukurin apa?
Hari ini kebetulan sore ini aku nganterin papa mamaku, ibuku umroh. Yeay, semoga lancar, sehat-sehat ya. Dari hasil kerja keras aku loh itu. Alhamdulillah gitu. Selamat Om Tante, sehat-sehat ya nanti umrohnya. Amin. Baik, Next, silahkan sayang. ambil yang lain ya. Oke. Apa ini mungkin ya? Oke. Ini. Itu emosikonnya adalah penuh cinta. Penuh cinta. Momen apa yang membuat kamu paling merasa dicintai? Sekarang ini apa ya? Aku tuh ngerasa bersyukur bahwa cintanya aku tuh murni dari Gewa. Iya, jadi satu-satunya orang yang tulus mencintai aku dengan segala kekurangan aku yaitu Gewa. Gitu, anak aku sendiri. Iya benar. Gitu. Baik, terima kasih. Berikutnya. Apalagi? Apa ya? Sayang. Yang ketawa tuh, yang Oh ketawa ini tuh. aja deh. Selebrasi, perayaan. Apa hal yang patut kamu rayakan di hidupmu? Pertama, aku bangga sama diri aku sendiri bahwa sampai detik ini aku bisa membesarkan Gewa dengan apa namanya? Iya, sendiri begitu. Masya Allah, terus Jadi ibu, jadi bapak juga sekaligus ya. iya betul, jadi orang tua tunggal untuk Gewa sampai detik ini. Dan juga sebentar lagi Gewa mau genap usia 6 tahun. Oh, nggak kerasa ya. Iya, gitu. Oke, sayang. Jadi mau SD dia tahun ini. Ada gitu. lagi nih So terakhir happy. sayang. Satu terakhir. Oh, ini kali ya. Ya. Ini kesedihan apa ini? Enggak dong, ini oh ya. terharu. Apa satu momen yang bikin kamu speechless di hidupmu? Apa ya? Ya sebenarnya sampai detik ini sebenarnya aku nggak percaya sama diriku sendiri bahwa ternyata aku bisa loh melewati ini semua dengan segala rintangan apapun gitu. Bangga aja. Oke. Gitu. Tadi kamu menyangka ini adalah kesedihan. Emang kamu sedang merasa sedih? Enggak. Itu ini. Terharu. Oh, terharu. Iya. Oke. Terharu. Nih lihat ya, kita lihat semuanya. Semuanya it's a good thing. Bahagia. Sebuah perayaan hidup. Perayaan hidup. Selamat untuk Mutiara. Kita kembali saat lagi tetap di Kalau bukan aku, siapa yang bisa membuatnya sulit terlihat mudah. Bagi ambiar, nonton ambiar, geger. Geger. Pagi hari ini kami juga ingin menyapa para guru honorer di seluruh Indonesia. Selamat pagi, salam hormat Selamat kami. Terima pagi kasih banyak. Bapak Ibu guru aku. Pengabdian yang begitu luar SD, biasa ya. SMA, SMP. Ya, salam sayang dari Ya, aku Dewi kita Persik. berharap untuk para guru honorer bisa segera mendapatkan kesejahteraan dan di tahun 2020 tercatat lebih dari 1 juta guru honorer di Indonesia. Dan memang pemerintah berjanji secara bertahap akan meningkatkan status guru honorer menjadi ASN P3K. Tapi kali ini kita akan hadirkan bintang tamu kita berikutnya di mana selama 23 tahun dia menjadi guru honorer dan dia curhat berapa banyak gaji yang dia terima selama 23 tahun. Betul. Cukup ini mengkhawatirkan. tetangga aku loh. Tetangga aku. Oh iya? Di Jember. Oh di iya. Jember. Langsung kita hadirkan. Ini dia Pak Pak Ribut. Bapak. Ya Allah, seneng kan udah diundang di pagi-pagi ambiar. Oh senang sekali karena kalau diundang ke sini tambah membuka pintu rezeki kepada Pak Ribut. Amin. Alhamdulillah. Sebentar, seniornya kok merasa kalah kayaknya. Atau mau duet, mau duet. Kan, Bapak kebanyakan gula apa gimana? Tapi makan roti coklat pagi-pagi. Iya, betul. Iya, 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 iya. biar pagi-pagi coba Pak Dibut kasih lagi sedikit. Oke siap. Yo musik. 1, 2, 3 musik. Monitor. Ketua. Apa di sekolah guru kan? Oh, saya seniman. Oh guru elektronik jangan. Itu namanya hobi Sobat Ambiar ya. betul, Hobi. betul. Sukanya ngedance, menghibur juga. Pak Ribut, Iya. Berapa gaji Bapak ketika menjadi guru honorer? Gaji yang pertama apa yang sekarang? Yang pertama. Yang pertama di tahun 2003 itu saya per bulannya 25.000. Kalau yang sekarang, Kalau yang sekarang alhamdulillah karena Pak Ribut sudah terjaring sertifikasi jadi gajinya 2.800.000. Alhamdulillah. Kita nanti akan cari tahu perjalanan dari 20.000 menjadi 2 juta ya. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. terima kasih sudah datang. Pak Ribut termasuk yang beruntung. Masih banyak guru honorer di luar sana yang gajinya masih puluhan ribu per bulannya. Kita akan Iya. saksikan dalam tayangan berikut ini. Silakan. Geger, geger, geger.
Baru-baru ini viral sebuah video protes guru honorer mengenai kesenjangan gaji dengan sopir program makan bergizi gratis. Video yang memperlihatkan seorang guru honorer menyampaikan keluh kesah. Dengan menahan tangis ini menuai simpatis sekaligus memicu diskusi publik tentang nasib guru honorer di Indonesia. Tak hanya itu, Pak Ribut, sosok guru asal Lumajang, Jawa Timur, ikut menanggapi persoalan gaji driver MBG yang lebih besar dari guru honorer. Bahkan Pak Ribut membeberkan gajinya menjadi guru honorer selama puluhan tahun. Gimana tanggapan Pak Ribut atas kasus ini? Pak Ribut, guru apa kalau boleh tahu? Saya guru kelas 3. Guru kelas 3, berarti semua mata pelajaran kalau Betul. SD ya. Oke, tahun berapa jadi guru tadi pertama? Tahun 2003. 2003, saat Ya. itu guru honorer masih ya? Iya, masih. 20.000 per bulan? 25.000. 25.000. Iya. Itu terimanya per bulan langsung atau dirapel berapa bulan Oh, sekali? enggak, langsung per bulan. Ketika pertama kali dapat gaji 25.000 per bulan, apa perasaannya Pak? Alhamdulillah saya bersyukur kepada Allah. Apa yang membuat terharu Pak Ribut? Karena saya bangga bisa mengabdi sampai sekarang ini. Itu semuanya berkat Allah SWT dan kedua orang tua saya. Jadi biar gaji saya kecil maupun besar, saya tetap bersyukur karena itu takaran rezeki yang diberikan sama Allah melalui saya, seperti itu. Orang tua masih ada? Baru 100 harinya sudah meninggal. Kami turut berbelasungkawa. Ibu atau bapak? Semuanya dua-duanya. Dalam waktu bersamaan? Enggak, ibu dulu meninggal, baru Pak Ribut masih ingat pertama kali terima gaji Rp25.000, apa kata almarhumah ibu dan bapak saat terima gaji dengan nominal Rp25.000? Ibu bilang sama bapak harus disyukuri berapapun besar kecilnya nominal gaji, kita tidak boleh mengeluh, tetap semangat. Karena ibu juga bilang bahwa kesuksesan itu bukan dari gaji kecil. Kalau kita ikhlas untuk memberikan sesuatu kepada orang lain, pasti kesuksesan akan menghampiri kita, seperti itu. Konyol kalau saya harus nanya itu cukup atau nggak cukup, jelas tidak cukup ya. Dipakai apa Rp25.000? Bisa beli apa dengan 25.000 itu? Sebenarnya nggak cukup, cuman karena saya punya sampingan, jadi uang segitu ya saya pakai, saya kasihkan anak-anak aja buat jajan. Jadi saya nggak pernah kayak menerima gaji itu. Oh ya? Iya. Anak-anak siapa maksudnya? Murid-murid saya. Terima kasih. Oh selalu dikasih buat murid-murid? Iya. Mengabdi lah intinya Pak Iya, Ribut gitu ya. Kenapa terus bertahan dengan gaji Rp25.000? Ya apa yang membuat Bapak tuh kayaknya Guru itu bukanlah suatu kerjaan, Kak. Karena guru itu panggilan hati, pengabdian untuk mendidik anak didik bangsa. Karena tanpa guru kita bukan siapa-siapa. Karena guru itu adalah pondasi bangsa yang menguatkan kita untuk menjadi sukses dan pintar. Kami sepakat. Sobat Ambiar, namun pada akhirnya ini menjadi kontras. Kemudian ada sebuah wacana dari Badan Gizi Nasional. Kita ketahui bahwa beberapa di antaranya mereka yang bekerja di belakang program MBG statusnya akan dinaikkan menjadi ASN P3K, aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kita mau kasih lihat artikelnya. gaji sopir MBG capai 3 juta rupiah per bulannya, sedangkan di sisi lain gaji guru honorer hanya ratusan ribu per bulan. Sebetulnya tidak ada yang salah. Ya. Hanya ketika dibandingkan dengan guru honorer ini menjadi kontras. Kenapa? Kok guru honorer begitu lama sekali untuk bisa mendapatkan status ASN P3K. Sementara program MBG ini kan kami tidak menyalahkan programnya, satu program yang baik untuk gizi anak bangsa. Betul. Tapi menjadi kontras bagi mereka yang melihat adalah ini program baru kok begitu cepat dinaikkan statusnya menjadi ASN P3K. Tanggapan Bapak sebagai guru honorer yang akhirnya alhamdulillah menjadi ASN P3K juga. Alhamdulillah saya selalu bersyukur. Saya tidak akan iri sama rezeki orang lain karena kita punya rezeki dan porsi takdir masing-masing. Jadi misalkan saya sebagai guru honornya kecil, saya tetap bersyukur, tetap mengabdi selamanya sampai akhir hayat saya. Kalau misalkan yang satunya gajinya besar, itu mungkin sudah rezeki dari Allah juga. Saya tidak akan ngiri, saya yakin pasti kita akan
ada jalan lain, rezeki dari Allah SWT, seperti itu Kak. Tapi tidak semua punya pemandangan seperti Pak Ribut. Iya. Iya, tapi alhamdulillah karena saya punya sampingan Kak. Betul, Jadi saya bagaimana menambah semangat. Mereka yang tidak punya Teman-teman Pak Ribut misalnya Ya, sama guru mudah-mudahan honorer. saya berdoa semoga seluruh guru di Indonesia, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran, mudah-mudahan guru yang statusnya P3K paruh waktu semoga diangkat menjadi guru Amin. penuh waktu P3K, apalagi di kota saya, Kota Lumajang, mudah-mudahan seluruh guru yang paruh waktu menjadi guru P3K penuh waktu P3K seperti itu. Pak Ribut, apa curhatan teman Bapak sesama guru honorer ketika mereka dengan gaji yang sama seperti Bapak puluhan ribu per bulan, di bawah 50.000 per bulan ya. Kemudian juga untuk pengangkatan menjadi P3K lama sekali, masih tetap statusnya guru honorer. Apa curhatan mereka yang pernah didengar oleh Bapak? Namanya curhatan kan macam-macam, tiap orang kan nggak sama. Ada yang sedih, ada yang bersyukur, ada yang mengeluh. Tapi kan itu porsinya kan macam-macam. Tergantung kita menjalankan pengabdian kepada pendidikan seperti itu Kak. Iya, iya. Pernah ngobrol bareng sama guru-guru lain mungkin Sering. untuk memberikan tindakan apa yang untuk diajukan kepada pemerintah. Sering, kadang kita kalau misalkan pas ada waktu kumpul itu rasan-rasan. Ya apa carane gaji kita itu tambah. Apa itu rasa-rasa? Rasan-rasan itu ngurumpi. Oh, oke. Rasa-rasa ya. Ngobrol. Curhat. Curhat gitu. Baik. Pak Ribut, kita mau kasih lihat. Ini ada tanggapan dari driver MBG yang juga turut menanggapi isu yang ini, ya. memang sekarang sedang bergejolak Ya. di netizen. Ya, Ya, setiap pekerjaan pasti punya resiko Betul. masing-masing ya. ada porsi. Ada porsi masing-masing gitu. Pak Ribut, Ini Karen mau nanya tadi apa? Karen? Sampingannya Bapak apa pekerjaan? Persewaan baju tari, oh wow. endorse sama influencer setelah masuk TV. Kan Pak Ribut kan waktu itu pernah kita undang di sini. Pernah, kan, Iya. pernah. Iya. Pak Ribut Tahun tanggap berapa waktu itu diundang di 2 tahun lalu. Pertama kali viral tahun 2022. 22. Wow. 2002. 4 tahun ya Pak? Ya, Kurang lebih nggak berasa ya? Alhamdulillah. Pak Ribut, tanggapannya bagaimana dengan tayangan yang kita saksikan driver MBG tersebut? Ini oknum ya, tidak semua seperti itu kita yakin. Kalau menurut aku itu kan tadi itu sudah resikonya kerja masing-masing. Semua ada resiko. Semua ada resikonya. Jadi tinggal kita mau bersyukur atau enggak, mau kita menghadapi tantangan seperti itu tadi, iri atau enggak. Kalau saya sih biasa aja karena aku nggak mau dikaitkan dengan MBG. Karena saya guru, bukan MBG. Jadi saya fokus untuk mendidik, mengabdi, untuk mencerdaskan anak didik bangsa itu udah cukup. Jadi aku nggak mau ke yang lain-lain. Gitu. Aku mau nanya sama Pak Ribut, pernah hampir mau menyerah nggak? Oh wes apal aku nih jadi guru honorer, udahlah berhenti aja. Oh enggak, aku nggak mau berhenti. Aku tetap mengabdi karena aku bisa menjadi nama besar karena dari guru dan juga bisa diundang di TV-TV. Contohnya di Ambar-Ambar, pagi-pagi Amjar ini. Walaupun pada kenyataannya kita mau kasih lihat ini yang didapatkan oleh Pak Ribut menjadi guru honorer, gaji tahun demi tahun. 2003 25.000, 2004 2003 itu 25.000 sampai ketutupan luka ya. 2006. 2003 sampai 2005 25.000, 2006 35.000 sampai 2007. 2008 50.000 sampai 2014. 2016 75.000, 2017-nya baru 100.000, 2018-nya 225.000, 2019 1.025.000 sampai dengan tahun 2022, 2023-nya 1.025.000 lagi. Oh, 2024 1.050.000. Oke, 2025-nya 800.000 tambah tunjangan sertifikasi. 2026-nya 800.000 tambah tunjangan sertifikasi, 2.800.000 status P3K paruh waktu. Gaji terbesarku dari influencer atau endorse. Para Ribut alhamdulillah ya rezekinya mengalir jadi influencer. Tapi kan ada juga mereka kepala keluarga dan penghasilan utamanya hanya dari menjadi seorang guru honorer. Saya nggak kebayang ya. Kalau mau bulan puasa sama lebaran itu mereka gimana dengan penghasilan segitu ya Pak? Gimana Pak Ribut kan pasti punya teman yang seperti itu kan? Ya mungkin sedih juga karena kan pendapatannya kan beda gitu Kak.
kan nggak banyak gitu. Ya itu tadi kembali gimana cara kita mensyukuri sama rezeki. Kalau kita mensyukuri sama rezeki, pasti kita akan pas dan nyaman. Kembali ke manusianya masing-masing juga, Kak. Tapi bukannya ada program pemerintah dari Bapak Prabowo untuk menaikkan gaji para guru kan? Oh, sementara ini belum kayaknya. Oke. Belum. Pak Ribut, saya boleh tanya nggak? Iya. Bagaimana caranya Bapak bisa bersyukur dan selalu mengucap yang tadi Pak Ribut bilang, alhamdulillah rezekinya memang segini. Itu bagaimana caranya untuk bisa belajar untuk seperti itu? Yang pertama itu tadi, Kak, ikhlas. Kita ya menjalankan perintah Allah, mengabdi seperti itu. Sholat Ikhlas itu kan dan sering berbagi. Ya. Ya. Sering berbagi. Sering berbagi. Masih Ya. bisa berbagi. Ya. Sering berbagi. Pak, bantuan ketika masih menjadi guru honorer ya, bantuan secara langsung kalau dari sekolah atau Pemkap itu ada nggak sih, Pak? Ini bantuan apa dulu, Kak? Bantuan apapun bentuknya. Alhamdulillah insya Allah sekolahan saya ini mungkin akan dapat renovasi pembangunan. Karena selama ini kan Pak Ribut ngajarnya di musola karena kan kelasnya mau ambruk. Kelasnya mau ambil. Ya, kelas saya mau ambruk. Tadi kan ada video di situ. Dari siapa bantuannya, Pak? Ya dari pemerintah, dari kabupaten. Pemkap ya? Ya, Maksudnya sekolahnya mau ambruk jadi mau pindah ke musola tuh sementara gitu. iya Pak? sementara. Nanti takutnya kalau pas sekolah ngajarnya di kelas yang saya tempati takutnya ambruk tiba-tiba. Iya kan, ya selain dapat dari apa tadi? Pemerintah. Pemerintah. Kabupaten. Ya biasanya kan dari siswanya sendiri kayak ngumpulin. Orang tua gitu, orang tua Oh, murid. enggak. Iya, Kan uang mereka itu. pasti tahu, wah ini guru honorer Iya. gajinya. Kita nggak pernah. Malah kita yang sering ngasih. Oh. Ya sekolah Pak Ribut itu swasta atau negeri? Negeri. Negeri. Oh negeri. Negeri. Baik, Oke, oke, oke. Pak Ribut kita mau kasih lihat. Pak Ribut ini sering juga membagikan konten-konten lucu tentang Iya. MBG bersama muridnya. Tapi MBG di sekolah aman? Aman. Baik, kita lihat ya fotonya. Oh lucu banget sih. MPK. Gimana respon murid Pak mendapatkan MBG, makanan bergizi? Itu penuh pro dan kontra. Baik, pro-nya apa? Oh ya, Pro-nya kalau pas ketika makanan yang disajikan itu enak dan Cocok. banyak diminati sama murid. iya. Tapi kalau ketika kontranya, kalau pas makanannya nggak sesuai, Yang enak dulu, yang biasanya suka anak-anak itu yang apa ya? biasanya yang kayak ayam sama kayak spaghetti gitu aja. Ayam sama nasi sama ada sausnya itu. Selain Selain itu susunya. Tapi ya gitulah. Gitulah. Enak. Kenapa kok Bapak kayak takut-takut, Pak? Revisi. kemasan kan susunya, Enak. susunya kemasan. Kan ada kan? Iya, kontranya kemasan. tadi, Pak. Oke, terus nggak enaknya yang kontranya? Gak enaknya kalau pas rasanya nggak sesuai dengan makanan sehari-hari yang ada di rumahnya anak-anak masing-masing. Kurang cocok. Kurang cocok. Rasa. Rasa. Rasa atau makanannya? Rasanya, makanannya juga. Makanannya apa yang kurang dirasa, yang pernah didapat? Nggak apa-apa, ini Bumbunya, kan bumbunya. cuman bumbunya aja. Ya, bumbu. Bukan komposisinya. Ya kalau mau bilang nggak apa-apa sebagai bahan evaluasi kan, Pak? Ya dua-duanya. Oke. Emang harus dikorek. Gitu, Pak. kurang Nggak garam. apa-apa. Tapi sekarang enak, Kak. Kan nggak apa-apa biar Bapak Presiden tahu. Kasihan kan Bapak Presiden yang Iya. disalahkan. Padahal orang-orang bawahannya itu yang nggak kerjanya benar gitu. Betul, betul. Coba apa yang pernah didapat yang nggak enak tuh komposisinya apa? Misalnya, Pak? Misalkan, Kan nggak, kenapa harus Nggak sakut apa-apa. untuk berkata jujur? Ya, nggak apa-apa. kadang ada ulatnya gitu. Ada ulatnya. Ya. Ya nggak apa-apa toh, ini kan jadi bahan evaluasi juga untuk lebih bisa lebih Aku kasihan berhati-hati loh kalau lagi. kayak gitu semua. Tapi sekarang alhamdulillah enak terus karena SPPG-nya terus. saya itu ganti sekarang. Apanya ganti? Makanya kan Yang ininya, Yang yang ngurusin. masaknya nangani. Kan kemarin misalkan yang nangani si A, Iya. sekarang si B. Ya kan, setidaknya ada perubahan lebih baik. Karena kita protes. Iya betul. Jadi tidak ada salahnya. Iya. Ya. Benar, Yang penting benar. bisa lebih baik ke depan. Pernah dapat makanan basi gitu nggak sih, Pak? Oh. Ada. Pernah ya. Pernah. Tapi kalau sekarang sudah membaik jauh ya. Alhamdulillah baik sekarang. Ya, alhamdulillah ada Pak Ribut tadi sempat cerita, Iya. ini selepas 100 hari kepergian dari Ayah. ayah ya. Ya. Kita mau kasih lihat. Ini dia kehilangan ayahanda tercinta dari Pak Ribut. Dulu
ketika mau jadi guru itu keinginan Pak Ribut atau keinginan orang tua? Dulu itu sebenarnya kan saya sebelum menjadi guru adalah seorang seniman. Waktu itu saya sekolah di seni nggak boleh, soalnya kan takutnya bapak itu, kan saya sering main sama cewek-cewek. Takutnya nanti ya begitulah gitu. Akhirnya kamu harus jadi guru, sekolahnya harus di pertanian. Bapak yang minta? Iya, minta. Jadi kalau jadi guru panggilan hati, jadi saya nurut sama kedua orang tua saya. Pas akhirnya jadi guru pertama kali Bapak bilang apa almarhum? Oh, pesennya sih kalau bisa kamu menikah, itu aja. Almarhum meninggal di usia berapa? 83 tahun. Karena kenapa Pak Ribut? Jantung. Jantung. Ya. Apakah beliau sebelum berpulang sudah mengetahui bahwa Pak Ribut diangkat, akan ada wacana diangkat menjadi ASN P3K? Sudah. Bilang apa? Semoga marine lek wis awakmu tak tinggal, kamu wis diangkat. Apa itu artinya? Semoga kalau saya sudah tiada, kamu sudah diangkat. Nah, sekarang alhamdulillah. Sekarang sudah Alhamdulillah, ASN, cuman Pak. ASN tapi kan ASN-nya itu mohon maaf sudah ada NIP, tapi gajinya masih seperti honorer gitu. Tapi alhamdulillah saya bersyukur. Ya mudah-mudahan itu tadi semoga pemerintah Republik Indonesia ada perubahan, Betul, bisa pelan-pelan prosesnya. mensejahterakan guru-guru paruh waktu menjadi penuh waktu di seluruh Indonesia. Tapi juga mungkin dari Bapak yang sekarang ini juga menjadi influencer boleh menyuarakan juga. Iya. Semoga dari Bapak Ya. ada perubahan secepatnya. Amin. Apalagi kepemimpinan Bapak Prabowo itu mengutamakan pendidikan. Amin. Honorer Pak di Ribut. seluruh Indonesia Betul. ya Kak. Terima kasih sudah mengejarkan kami dalam kesempitan terdapat hati yang begitu luas kan untuk bersyukur. Kita akan kembali sesaat. Di pagi-pagi Ambiar, ini dia Mas Bapak Amaluddin Syarif, Mas selamat pagi, Amal Pak. kita panggil ya. Iya. Mas Amal viral. Viralnya itu karena suka downloadin lagu. Zaman dulu kan ada aplikasi atau platform untuk dengerin lagu. Zamannya Karen Delano itu ada Winamp, tahu ya? Winamp masa nggak tahu dong? MySpace. Winamp. Jadi kalau kita dengerin lagu di Winamp ya Pak, di komputer bener ya Pak? Mas Amal ya. Kemudian Mas Amal ini suka downloadin lagu, dibagiin di 4Share. 4Share ini juga salah satu platform. Oh ya, 4Share. Gratisan, bener ya? Ya. Dosa lo itu. Dibacain. Ya. Sampai kenapa terkenal? Karena wajah yang dicantumkan di situ wajahnya Mas Amal gitu ya. Benar. Sampai akhirnya orang tuh jadi kenal sama Mas Amal dan sekarang jadi viral kembali. Karena orang yang zaman dulu suka buka 4Share dan menikmati lagu-lagu yang di-download secara gratis oleh Mas Amal ini. Akhirnya oh ini nih muka orangnya yang gua dimana suka menikmati lagu-lagu, ternyata ini orang yang suka download ya, gitu ya. Orangnya. Ada orangnya. nyata orangnya. Mas Amal, awal mula orang mulai ternyata ini Mas Amal tuh gimana ceritanya? Awalnya saya ini sebenarnya pencinta musik dengar musik Indonesia. Saya buat koleksi. Koleksi, Ya. kumpulin lagu-lagu. Ya, benar. Saya kan kebetulan saya waktu kerja tahun yang dulu itu kan kalau disimpan di PC komputer kan penuh, nggak bisa. Kalau disimpan di PC penuh, Ya penuh. disimpanlah di 4Share. Ya saya. Setelah itu, kenapa? Tiba-tiba ada teman yang tanya, kenapa ada mukamu di cover Di sampul musik?" lagu Ya, itu. cover musik. Dan saya buka 4Share, ternyata teman-teman ambil dari situ. Oh, itu yang nyimpenin muka di 4Share siapa? Mas Amal Saya sendiri? sendiri. Kenapa muka Mas Amal sendiri yang Mas Amal simpen di 4Share? Sebenarnya buat pribadi. Buat pribadi Sebenarnya tadi. buat Ya, pribadi. buat saya sendiri. Dan ternyata teman-teman dapat, teman-teman ambil juga. Mukanya diambil sama Mukanya orang si lain. Mas. Ya, maksudnya lagunya di-download di 4Share juga. Mau nggak mau sampulnya Ya. sampul Mas gitu. Ya, benar. Oh, akhirnya jadi viral. Iya. Pertama kali orang minta foto itu waktu kapan? Masih inget nggak? Kok gue dimintain foto padahal gue cuma nge-share lagu di Tidak ada 4Share? cuma teman-teman yang minta foto.
Oh, cuman teman-teman yang Iya. minta foto. Oh, jadi viralnya di teman-teman doang nih. Akhirnya tuh secara viral tuh gimana perasaannya setelah tahu, gue ternyata kenal banyak orang. Malu. Malu. Kok malu? Karena kan tidak ada apa-apanya, bukan artis juga. Ya. Kalau orang awam dikira ini mas yang punya lagu gitu ya. Iya. Padahal yang download lagu gratis. Berapa jumlah lagu yang pernah di-download di ForShare? Lupa, sudah lama. Karena itu udah lama banget Iya ya. lama, sudah mungkin 20 tahun lebih. Iya, zaman dulu. Oh, zaman banget ya. dulu zaman banget dulu. ya itu ya. Ah, oke. Ratusan lagu sudah lebih? Tidak sampai. Oh, nggak sampai. Ini kita mau kasih lihat. Legend. Buat mereka yang memang pernah menggunakan aplikasi ForShare zaman-zaman MP3. Kita Iya. mau kasih lihat komentar. Legend. Legend Fitri. MP3. Viral via Bluetooth. Ya Bluetooth. Lewat Bluetooth ya, Yang dikirim. pernah viral sebelum ada viral. Alumni Safa Band, MP3 School, MP3 Juice, ForShare. sini Di sini kumpul kumpul yang rapi. www.safaband.com, webtrick.com, pusat MP3 yang ku tahu pada zamannya modal jaringan GPRS. Download lagu 4 MB. Butuh waktu setahun nunggunya. Iya, kalau zaman dulu kan begitu, dengerin lagu di platform itu semua ya. Berarti Itu ini gratis kalau zaman dulu. 90-an, anak-anak 90-an ya? Iya 90-an. Iya. Dulu pekerjaannya apa, Mas Amal? Sampai sekarang bekerja di salah satu anak perusahaan Telkom Group. Telkom Group. Di bagian IT, bidang IT maksudnya ya? Kan, agent. Oh, agent. Agent. Ah, oke. Terus setelah viral gini ada dampaknya nggak kalau buat Mas Amal? Endorsan Kalau gitu. Saya pribadi tidak ada, biasa-biasa kayak gitu saja. Gak maksudnya Mas kan ada terkenal nih pada maksudnya viral. Dapat endorse nggak? Ya baru Tahu dari endorse nggak? Tahu sini. endorse? Baru dari sini. Oh baru dari sini. Ya Brownies. Brownies sih. Pagi. Pakai Ambiar. Apa lah? Tegang Mas. Ya, orang kalau jawab pertanyaan aja bibirnya getar. Tenang Mas, tenang. Jangan grogol-grogol, nggak usah Tarik grogi napas ya. dulu, tarik napas dulu, iya. Ini zaman-zaman MP3 pasti kita pernah merasakan juga lagu kamu MP3 zaman dulu pasti ada dong Iya banyak. dong, bintang pentas itu kan dari MP3. Nah, iya ya Mas ya. Bukan pentas. Sama lagunya. Kamu ngapain ngetos dia? Dia download tahu, dia tahu. download gratisan lagu kamu loh. Ya nggak apa-apa kan bukan gue yang punya. Apa kenangan zaman-zaman MP3? Kalau kita dulu kan memang kirim via Bluetooth, Ya. ya kan? Kalau Mas Amal ada kenangan MP3? Sama. Sama. Dengerin lagu pakai Bluetooth. Ya di HP kan. Iya. HP kayak Nokia gitu. Disebut merek. Maaf. Gak apa-apa. Mas Amal, tapi sekarang masih tetap bekerja di perusahaan yang sama. Sudah berapa tahun kerja di situ? Hampir 30 tahun. 30 tahun, termasuk yang setia. Bos tahu datang ke sini. Tahu. Izinnya apa bilang ke bos? Diberi izin dan dikasih semangat. Oh, siapa nama bosnya? Ada Pak Caca, Pak Caca. ya, Pak Caca. Terus siapa lagi? Pak Happy, Pak Happy. Pak Nandes. Pak Nandes. Udah kita sebutin, naikin gaji Pak Amal. Kita mau kasih lihat ya, setelah viral banyak yang minta foto Pak Amal, ini dia. Waduh, keren. Gimana rasanya tuh udah banyak yang minta foto? Malu-malu. Malu. Malu-malu ya, kita pengen lihat nih Pak Amar. Amal. Amal. Zaman dulu dan yang sekarang ya. Oke. Oh dulu gondrong, say. Tuh, Gondrong dulunya. Itu lagunya apa ya? Vegatos kali ya. Ya zaman Pegatos, dan 2000-an. Zaman Vegatos. Iya. Maafkan kakak yang dulu ya, Dek. Oke. Itu yang minta foto pasti angkatannya zaman-zaman milenial ya mereka ya. Iya. Yang kelahiran tahun 70 tuh pasti minta foto. Ya. Bukan. Sampai sekarang masih ada orang di jalan yang nggak dikenal. Kalau itu kan pasti orang yang kenal sama Pak Amal ya di kantor atau di mana. Tapi ada nggak orang yang nggak dikenal, random gitu, nggak kenal tiba-tiba minta foto? Pernah? Ada. Oh enggak. Dia cuma kenalnya di internet kayak Instagram, TikTok, Oke. Punya Masnya Instagram dan TikTok? punya. Berarti orang-orang rame tahu tentang Mas Amal ya? Iya. Kolom komentar penuh nggak nih sampai dengan sekarang? Bukan dari saya, dari maksudnya yang saya ngeliat sendiri komentarnya. Oke. Oke. Kita nggak pernah tahu ya apa yang dikerjakan 20 tahun yang lalu ternyata
membuahkan hasil atau bisa menjadi pembicaraan kembali beberapa tahun bahkan puluhan tahun kemudian. Ini yang harus sama-sama kita yakinkan dalam diri, apapun yang kita kerjakan, entah itu buah manis pun sebaliknya bisa terjadi, hasilnya, bukan ya. sekarang tapi mungkin nanti. Kita kembali saat lagi tetap di Kali. Selamat pagi Ambiar. Geger. Terima kasih untuk bintang tamu hari ini, Kang Ferry. Kang Ferry, terima kasih. Tete Salam buat Deswita Deswita ya. ya. Mutia Cantik. Ayu, terima Sehat kasih. selalu ya. Pak Ribut. Pak Ribut, terima kasih Terima ya. kasih. Mas Amal, terima kasih. Sehat selalu buat kita semuanya. Kita kembali lagi besok hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Sampai jumpa. Bye.